kini membuka babak baru khususnya bagi dua kategori honorer yang akhirnya mendapat panggilan khusus untuk naik pangkat ASN PPPK 2023. Di mana dua tenaga non-ASN ini telah memiliki kesempatan serta peluang emas untuk status karir yang lebih mapan yaitu menjadi ASN. Tentunya pengangkatan menjadi ASN adalah momentum yang paling ditunggu oleh honorer se-Indonesia. Lantas siapakah dua golongan atau kategori yang dimaksud mendapat kesempatan emas akan beralih status dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi ASN PPPK 2023? Untuk menemukan jawaban dan memastikan apakah Anda masuk dalam kategori honorer yang dimaksud, simak informasi berikut ini sampai tuntas. Kini terdapat jutaan honorer yang telah berjuang keras untuk mencapai kepastian di tengah dedikasi dan kinerja yang baik untuk negara. Pada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sorotan utama tertuju pada penataan dua kategori honorer. Namun, misteri pun muncul karena belum jelas siapa yang berhak naik pangkat menjadi PPPK. UU ASN 2023, yang baru disahkan oleh pemerintah, menjadi landasan hukum khusus bagi honorer yang mana pasal-pasal di dalamnya memuat penataan bagi honorer atau non-ASN yang harus diselesaikan hingga akhir Desember tahun 2024. Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menegaskan bahwa penataan honorer non-ASN terus menjadi isu utama yang dibahas. Meski begitu, jutaan honorer tidak akan di-PHK sesuai mandat Presiden Jokowi. Solusinya, pemerintah akan mengalihkan status mereka menjadi PPPK. Keputusan ini menarik perhatian karena memberikan kepastian, meskipun masih terdapat pertanyaan mengenai kriteria dan seleksi yang diterapkan. Pada awal 2023, sekitar 2,3 juta honorer yang masuk pendataan BKN telah menyerahkan SPTJM, dan di antaranya, 1,6 juta honorer akan beralih status. Dengan menganalisis kebijakan pemerintah dan persyaratan Undang-Undang ASN 2023, faktor-faktor seperti masa kerja, kinerja, dan kebutuhan jabatan menjadi penentu utama kenaikan pangkat. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian kepada honorer tetapi juga membawa implikasi besar terhadap sistem kepegawaian, menandai perubahan signifikan dalam rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Dalam kerangka RPP Manajemen ASN yang disusun oleh Kemenpan RB, tenaga teknis diprioritaskan, sesuai dengan 4 fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan honorer. Selain itu, Anas mengatakan, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023 yaitu guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Yang mana untuk detail lengkapnya terkait perluasan skema pengangkatan menuju ASN PPPK akan diatur dalam peraturan pemerintah PP, yang segera diterbitkan. Dengan fokus pada dua kelompok honorer yang akan naik pangkat menjadi PPPK, kebijakan pemerintah ini akan berdampak signifikan pada struktur kepegawaian di Indonesia. Semoga, melalui langkah-langkah ini, para honorer dapat meraih kepastian yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Selain itu, dalam rapat Menpan RB disampaikan bahwa pemberian afirmasi untuk peserta XTHK 2 atau peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini. Setiap kebijakan yang dikeluarkan mempertimbangkan berbagai aspek yang komprehensif dan diharapkan berdampak tepat kepada seluruh pihak, tentu belum bisa menyenangkan semua pihak. Tetapi prinsipnya adalah kami mengoptimalkan proses reformulasi, dengan afirmasi kepada peserta XTHK 2 atau peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah memiliki rekam jejak pengabdian di setiap instansi pemerintah, ujar Anas. Itulah informasi terkait golongan honorer prioritas yang mendapat afirmasi serta kesempatan emas menjadi ASN PPPK 2023.